Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aris Samsul Bari dari kelas 3O Manajemen SDM. Saya di sini akan sedikit memaparkan tentang materi pembelajaran organisasi. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu ada konsep organisasi pembelajaran. Apa sih konsep organisasi pembelajaran itu sendiri? Organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu, meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Pengertian pembelajaran itu sendiri merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Selanjutnya itu ada tingkatan organisasi pembelajaran. Ada 5 tingkatan dalam organisasi pembelajaran. Yang pertama yaitu ada berpikir sistem. Berpikir sistem merupakan berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Yang kedua yaitu ada mental model. Mental model merupakan kemapanan sikap mental atau model yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu belajar. Yang ketiga yaitu ada tim pembelajaran. Tim pembelajaran merupakan pembelajaran dalam tim dimulai dengan dialog, merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masuk ke dalam pikiran bersama secara murni. Yang keempat yaitu ada personal mastery, yaitu upaya keahlian terus-menerus dalam mengklasifikasikan visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, melihat dengan objektif dimulai dari hal sungguh-sungguh bagi organisasi. Yang kelima dan terakhir yaitu membangun visi bersama. Merupakan kenyataan perjalanan terus-menerus panjang berhubung dengan visi kepemimpinan yang memberikan inspirasi pada organisasi, merupakan kapasitas untuk berpegang pada gambaran bersama akan keadaan yang ingin diciptakan di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu ada teori pembelajaran dalam organisasi. Ada tiga teori. Yang pertama itu ada operant conditioning atau Skinner, yaitu kondisilah yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya. Misalnya ketika kita memiliki hobi, maka kita akan bersukarela untuk melakukan belajar agar kita bisa melakukannya. Yang kedua yaitu ada classical conditioning. Menurut Ivan Pavlov, ahli psikologi Rusia, melakukan eksperimen dengan mengajarkan anjingnya untuk merespon suara anjing. Dia menemukan suatu kesimpulan bahwa apabila kondisinya tidak akan stimulasi, maka tidak akan terdapat respon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian sebaliknya. Yang ketiga yaitu ada social learning theory. Menurut Robin menguraikan tentang social learning bahwa orang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah atau objek. Selanjutnya ada model pembelajaran masyarakat. Yang pertama yaitu ada memperhatikan. Dan yang kedua yaitu proses mengingat. Ketika kita sudah memperhatikan, maka kita akan mengingat sesuatu hal yang sudah diajarkan. Dan yang ketiga itu ada proses mesin untuk meniru. Dan selanjutnya kita akan dapat meniru apa yang telah kita pelajari. Dan yang terakhir yaitu ada proses pemberdayaan atau penguatan. Cara manajer menjadikan organisasi pembelajaran. Ada beberapa langkah pembelajaran yang perlu dilalui untuk menjadikan organisasi pembelajaran menurut Wibowo 2006. Yang pertama yaitu ada penguasaan pengetahuan, yang kedua yaitu ada distribusi informasi, yang ketiga interpretasi informasi, dan yang keempat yaitu ada pengingat organisasional. Dan ada beberapa cara dalam menjadikan organisasi pembelajaran menurut Wibowo. Yang pertama yaitu ada pembelajaran analitis, yaitu melakukan analisis terhadap yang kita amati, dan yang kedua pembelajaran sintesis, yang ketiga yaitu ada pembelajaran eksperimental, yang tentunya kita melakukan eksperimen terhadap sesuatu yang diamati, dan yang keempat yaitu ada pembelajaran interaktif, dan ada pembelajaran struktural, dan yang terakhir yaitu ada pembelajaran institusional. Selanjutnya yaitu ada karakteristik organisasi pembelajaran. Ada 3 karakteristik organisasi pembelajaran. Yang pertama yaitu ada gagasan baru, merupakan syarat bagi organisasi pembelajaran. Yang kedua yaitu ada pengetahuan baru harus ditransfer ke seluruh organisasi.
Dan yang ketiga itu ada perilaku organisasi harus berubah sebagai hasil pengetahuan baru. Jika ketiga ini tidak bekerja dengan baik, maka semuanya tidak akan berjalan. Selanjutnya yaitu ada aspek strategi organisasi dan hambatan pembelajaran. Ada 3 aspek strategi organisasi. Yang pertama yaitu ada organisasi yang adaptif dan responsif terhadap lingkungan eksternalnya sekaligus kuat dalam integrasi internalnya. Dan yang kedua yaitu ada proses di mana anggota organisasi mendeteksi berbagai kesalahan, kemudian mengoreksinya melalui berbagai tindakan dan atau restrukturisasi organisasi. Dan yang terakhir yaitu ada proses yang menunjukkan tim manajemen mengubah pembagian model, mental organisasi, pasar, dan pesaing mereka. Dan ada beberapa hambatan pembelajaran. Mungkin ada penghalang belajar yaitu berpikir pragmatik, kompetitif, dan reaktif melalui perubahan cara berpikir dengan cara memiliki knowledge menyeluruh, memiliki peran yang penting dalam komunitasnya, memiliki kemampuan bahasa menjelaskan, dan menerima perbedaan pendapat sehingga mampu mengubah sikap reaktif menjadi kreatif. Selanjutnya yaitu ada survei pembelajaran di organisasi. Yaitu untuk mengembangkan sistem pembelajaran diperlukan survei pembelajaran mengarah kualitas pembelajaran. Rentang skor dapat diperoleh dan pemaknaannya sebagai berikut. 21% sampai 40% organisasi perlu melakukan pembenahan besar-besaran untuk menjadikan organisasi pembelajaran. Dan untuk 40 sampai 60% organisasi telah memiliki beberapa karakteristik untuk menjadikan organisasi pembelajaran. Dari 60 sampai 80% organisasi telah memiliki dasar yang baik untuk menjadikan organisasi pembelajaran. Dan dari 80 sampai 100% organisasi telah memiliki karakteristik untuk menjadikan organisasi pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada resistensi dan solusi pemecahan masalah dalam pembelajaran organisasi. Dalam menghadapi resistensi terhadap pembelajaran di organisasi perlu ada tindakan. Yaitu ada 3 tindakan. Yang pertama yaitu ada proses penyadaran tentang perlu adanya kebutuhan perubahan. Yang kedua, perubahan memperkuat adanya daya dorong, daya ungkit perubahan, dan tindakan perubahan atau resistensi. Dan yang ketiga yaitu ada membawa kembali organisasi pada keseimbangan baru. Dan selanjutnya itu ada anggota organisasi tidak sadar menolak pembelajaran. Itu ada 4. Yang pertama itu ada fokus pada fragmentasi daripada sistem. Yang kedua yaitu menekankan kompetensi daripada kerjasama. Yang ketiga yaitu ada meskipun tidak ada yang salah dalam kompetensi, paradigma ini berakibat kerja bersaing dengan berbagai orang dengan siapa mereka perlu berkolaborasi untuk mendapatkan akses. Dan yang keempat yaitu menjadikan reaktif daripada kreatif dan proaktif. Selanjutnya yaitu ada 3 fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran. Yang pertama yaitu ada membangun komitmen pada pembelajaran. Ada 5 tahapan dalam membangun komitmen pada pembelajaran. Yang pertama yaitu ada membuat pembelajaran sebagai komponen visi dan tujuan strategi. Yang kedua yaitu ada investasi dalam pembelajaran. Yang ketiga, mempromosikan luas tentang nilai pembelajaran. Yang keempat, mengukur, tolak ukur, dan menelusuri pembelajaran. Dan yang kelima yaitu menciptakan penghargaan dan simbol pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada bekerja untuk membangkitkan dan dampak. Ada 4 tahapan dalam hal ini yaitu ada implementasi program perbaikan terus-menerus, dan yang kedua meningkatkan kompetensi pekerja melalui training dan memberikan keahlian dari organisasi. Yang ketiga yaitu ada eksperimen dengan gagasan dari proses kelas dunia. Dan yang keempat yaitu ada identifikasi mental model proses organisasi. Yang terakhir yaitu ada bekerja menggeneralisir gagasan dengan dampak. Ada 2 tahapan dalam hal ini yaitu yang pertama menciptakan prasarana yang menggerakkan gagasan sepanjang batas organisasi. Yang kedua yaitu memutar pekerja dari batasan fungsional dan divisional. Mungkin cukup sekian.
pemaparan materi dari saya sendiri, Adi Samsul Bahri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.